skill gitu. Will itu apa sih? Kemauan. Misalnya kalau dalam bekerja di kantor kemauan untuk bekerja. Sudah nggak becus kerja, nggak mau pula. Itu matrik orang-orang masuk di kuadran 1. Teman-teman sambil belajar, bagi yang belum pernah belajar langsung dipraktekkan. Saya misalnya, saya punya 5 anggota tim ini, mereka masuk di mana? Gitu ya. Ditulis namanya Pak Eko ya? Iya, kalau perlu ditulis langsung praktekin gitu ya. Yang kedua, kuadran kedua. Kuadran kedua itu kalau kita perhatikan, itu skillnya tinggi, tapi will-nya rendah. Jadi orang ini punya kemampuan, tapi malas-malasan kerja. Pernah ketemu nggak? Ogah-ogahan gitu ya? Iya, orangnya pinter aslinya, pinter kerja ya, tapi dia nggak mau kerja. Suka bolos, kalau nggak diperintah nggak kerja. Tapi sekali kerja bagus gitu loh, karena dia memang punya kompetensi. Itu kelompok kedua, kuadran kedua. Kuadran ketiga adalah orang yang skillnya rendah, will-nya tinggi. Orang itu mau kerja tapi belum begitu bisa gitu. Orang itu namanya masuk di kuadran ketiga. Nah kemudian kuadran keempat, skillnya tinggi, will-nya tinggi. Sudah dia itu jago, pinter, kompeten, tetapi kemauan bekerjanya juga luar biasa. Nah teman-teman termasuk Pak Ares langsung bisa petakan, anggota timnya berapa, ada di mana. Nah, zaman dulu sebelum konsep situational leadership itu muncul, itu approach kita sebagai pemimpin itu digebyah uyah, bahasa Jawa. Gebyah uyah disamaratakan. Ketemu si nomor 1 begini gayanya, ketemu gaya A misalnya, ketemu nomor 2 gayanya juga A, ketemu nomor 3 juga A, ketemu nomor 4 juga A. Salah, Rek. Beda-beda kan. Contoh misalnya kita kalau di rumah lah ya. Kita punya anak 1 SD, 1 SMA. Cara ngomongnya kan beda dengan mereka. Masa anak SD diajak ngomong kayak gaya anak SMA kan enggak. Demikian sebaliknya. Apalagi satu sudah misalnya anaknya sudah menikah gitu dibandingkan dengan masih anak SD kan pasti berbeda sekali. Nah, situational leadership itu mengajarkan kalau kita ketemu orang dengan karakter tadi misalnya skill rendah, will rendah, itu dibedakan dengan ketemu orang yang skillnya tinggi, will-nya rendah, dan seterusnya. Itu namanya situasional. Kalau ketemu orang yang di kelompok 1, anak buah kelompok 1, Anda directing aja. Kuncinya directing. Sudah bodoh, ngeyelan lagi. Ya udah, langsung perintah gitu ya. Tetapi kalau Anda ketemu orang di level 4, skill tinggi, will tinggi, Anda perintah, ngamuk dia. Loh, nggak perlu diperintah, dia langsung kerja kok. Nggak perlu diajarin, dia udah jago kok. Jadi approach-nya dibedakan. Kalau di sini, di 4 itu hanya cukup diberikan inspirasi. Misalnya Pak Aris ini level 4. Saya nggak akan perintah Pak Aris. Misalkan Pak Aris, ini kondisi pandemi begini. Menurut Pak Aris apa yang bisa dilakukan? Oh gini Pak Aris. Pak Aris bisa kerjain nggak? Bisa Pak, yaudah. Saya support. Udah selesai gitu aja. Tapi kalau Pak Aris itu level 1, saya bilang gini, Pak Aris, udah jangan terlalu banyak ngomong. Ini kerjain. Yuk, jalan. Beda kan cara saya melit seorang Aris yang sama tapi kuadrannya berbeda kan berbeda. Kalau pengawasannya juga beda ya, pengawasannya beda ya. Cara pengawasan juga beda, akan berbeda sekali. Nah, yang kedua, kalau skillnya tinggi, ilmunya udah tinggi kan, will-nya rendah, kita harus banyak kasih dia motivasi. Jangan diajarin, mau pinter kok diajarin. Orang pinter nggak perlu diajarin, tapi dimotivasi karena apa? Ya kan dia will-nya rendah. Sebaliknya kalau orang yang will-nya, motivasinya udah tinggi, tapi skillnya rendah, jangan dimotivasi. Ngapain orang motivasi tinggi dimotivasi? Tapi kita kasih training, kita kasih coaching gitu loh. Itu yang namanya situational leadership. Jadi yang pertama-tama ini tahun 70-an sampai sekarang masih dipakai. Anda itu ngeliatin gitu, anggota tim yang gimana ya gitu ya. Jadi kita menyesuaikan diri kita sebagai pemimpin, gayanya seperti apa kan berbeda-beda. Oke. Saya stop share, saya kembali ke materi. Pak Eko, boleh bertanya? Boleh monggo Pak. Tadi kan ada yang level 2 dan level yang kanan bawah berapa itu? Yang kanan bawah? Nah. Oke, saya buka lagi kalau begitu Pak. Boleh buka lagi, biar teman-teman kebayang. Ini hanya praktis saja nih Pak Eko. Situasi ini kan idealnya yang 4 ya. Tapi kan dalam kondisi aktual, mungkin nanti saya, teman-teman juga akan mengalami variasi 1, 2, 3, 4. Yes. Kira-kira Pak Eko, untuk
antara 2 dan 3, kalau disuruh milih Oke. 2 atau 3, kira-kira nih berdasarkan praktisnya Pak Eko, Pak Eko kalau buat jangka pendek pilih yang mana? Oke. Ini pertanyaan Pak Aris, pertanyaan klasik dan bagus nih gitu ya. Tapi saya akan kembalikan ke Pak Aris. Kalau Pak Aris pilih yang mana Pak? 2 atau 3? Pengalaman ya, jangan pakai teori ya. Pengalaman betul lah nih. Pasti Pak Aris sudah kerja 20 tahun lebih, pasti hafal nih. Pilih 2 atau 3? Pilih yang motivasinya rendah, kemampuan tinggi, atau pilih yang kemampuan rendah, motivasinya tinggi? Pengennya kan semuanya keempat ya. Jadi, semuanya di 4 itu hanya McKinsey ya. Kalau McKinsey kalau jatuh di 2-3 langsung dipecat tuh. Di konsultan McKinsey ya. Oke. Pak Aris pilih mana Pak? Kira-kira yang sering ketemu? 2 atau 3? Ini bukan benar salah ya. Ini persepsi kita gitu ya. Kalau saya nih ya, ini pengalaman saya tarik di pengalaman saya 17 tahun jadi profesional gitu ya. Saya kalau ketemu orang nomor 2 yang skillnya tinggi, will-nya rendah, itu sering berantem loh Pak Arif. Udah nggak mau kerja, pinter kan? Waduh, berantem terus tuh. Waduh, berantem aja, sekarang pinter kan? Jadi leadernya harus belajar motivasi dan sabar gitu ya? Iya. Kalau ketemu orang nomor 3, dia ngajak berantem nggak Pak Aris? Enggak ya? Enggak loh, skillnya dia tahu diri, tapi skillnya rendah, cuma memang skillnya rendah tapi will-nya tinggi gitu. Yang saya lakukan, saya tinggal training dia, coach dia. Dan kalau boleh disuruh milih ya, POMI gitu. Saya bilang POMI itu belum tentu cocok buat Anda, tapi kalau saya biasanya saya cenderung pilih yang 3 duluan. Karena apa? Energi yang dipakai itu lebih sedikit daripada kedua. Kedua berantem ya, udah belum tentu langsung bisa menaklukkan loh. Saya sih pernah punya anggota tim yang winter tapi nggak kerja 3 bulan, butuh 3 bulan loh hanya untuk menaklukkan egonya dia. Habis waktu saya. Kalau dia ngangguk-ngangguk nggak dikerjain di belakang loh Pak Aris. Okay. Tapi yang 3 itu karena dia ya Pak Eko, saya mau Pak, tapi saya belum bisa Pak. Sini saya ajari, saya coach, saya kasih training segala macam. Itu cepet aja dia langsung kerja. Ya memang pasti kualitasnya nggak sebagus yang nomor 2. Tapi nomor 2 boro-boro ngomongin kualitas, kerjain aja nggak kok. Tetapi anyway anyhow, 2 dan 3 itu pasti ada. Nih saya gambar panahnya nih ya. Kita usahakan di organisasi kita semuanya kita bimbing 1 ke 2, terus kemudian ke 3, atau kalau perlu kalau ada yang ini tapi agak ekstrim nih ya. 1 ke 4. Langsung ya. Tapi itu juga jarang banget sih gitu ya. Biasanya 1 kita bawa ke 2 atau kita bawa ke 3. Kalau saya sih 1 bawa ke 3 kemudian bawa ke 4. Gitu Pak. Oke. Menginspirasi ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, jadi kalau HRD jangan hanya training-training bersifat teknis saja kalau gitu ya Pak Eko ya. Atau aktivitas-aktivitas engagement yang lain supaya memotivasi ya. Kalau di sini kan directing nih, gaya umumnya yang dipakai gitu ya. Kalau di sini training atau coaching. Kalau di sini yang kita lakukan tadi adalah apa? Motivating. Kalau di sini cukup inspiring. Jangan dibalik-balik ya. Orang sudah di level 4 di directing, resign dia langsung, Anda kehilangan seorang star. Kalau orang 1 di inspiring, Anda buang abab kata saya. Buang suara, buang energi nggak kemana-mana. Oke, saya lanjut ya Pak Aris ya. Lanjut, makasih Pak. Nanti teman-teman bagi yang mau bertanya silakan di chat box. Monggo di chat ya teman-teman. Nanti saya yang bacakan. Yes. Saya akan masuk lagi ke slide-nya. Saya akan masuk ke slide. Oke, ada situational leadership tahun 70-an. Kemudian berikutnya muncul konsep namanya transformational leadership. Kepemimpinan yang transformasional. Kalau tadi situational leadership itu adalah ngelihat dulu nih anggota timnya seperti apa, kita menyesuaikan diri di konteks anggota tim.
Nah, kalau transformational leadership ini muncul tahun 70-an akhir 80-an adalah transformasional, mentransformasi. Jadi seorang pemimpin itu mentransformasikan anggota timnya menjadi 4 kalau pakai konsepnya situasional ya. Mentransformasikan mereka menjadi 4 dengan cara apa? Engagement. Dengan cara apa? Participative decision making misalnya. Dengan cara apa? Influence, supaya yang bersangkutan bertransformasi menjadi 4. Jadi perilaku transformasinya yang berubah, supaya kemudian begitu menjadi 4 menjadi produktif. Nah, lawan dari transformational leadership adalah transaksional leadership. Jadi namanya pemimpin yang transaksional, kamu kerja ya, nih kalau kamu kerja baik, saya kasih hadiah. Itu nama transaksional. Kalau transaksional pasti jangka pendek, kalau nggak dikasih hadiah sih nggak kerja. Tapi kalau transformasional karena menginspirasi, menginfluence, engage orang jadi independen, mereka akan menjadi orang-orang yang mandiri dan menjadi orang-orang yang berkontribusi luar biasa terhadap perusahaan. Nah, ini tahun 80-an, 90-an itu yang paling ramai dipakai. Apakah dengan demikian sesudah transformasional muncul, situasional nggak kepakai? Masih kepakai kan, sama kan? Kalau di sini memetakan dengan cepat anggota tim kita seperti apa dan approach kita seperti apa, kalau di sini adalah perilaku sebagai pemimpin harus bisa mentransformasikan anggota tim kita. Nah, sorry Pak Eko, sebelum lanjut, tadi ada caranya apa tadi biar teman-teman bisa ingatkan? Pertama engagement, memberikan inspirasi. Yang kedua, involvement, melibatkan. Ada cabangnya namanya participative leader. Jadi seorang leader kan mengambil keputusan gitu ya, Pak Aris ya. Kalau seorang leader yang transformasional, yang partisipatif, pada saat mengambil keputusan dia melibatkan anggota tim. Itu namanya karena dilibatkan anggota timnya belajar menjadi leader juga kan. Tidak cuma hanya serba dawuh dikerjakan, nggak begitu. Sehingga bertransformasi menjadi pemimpin juga. Siap. Nah, di tahun 2000 seperti yang dibilang sama Pak Aris tadi, muncullah agile leadership. Itu apa agile leadership? Ini yang akan kita bicarakan. Ini genre terakhir yang terkini, yang up to date gitu ya. Apakah dengan demikian transformasional dan situasional masih kepake? Tetapi ini dengan kondisi yang berbeda, senjatanya harus ditambah gitu. Kalau Anda ingat dulu zaman saya kuliah 386, 486, Pentium, terus sampai sekarang Celeron segala macam itu kan harus selalu di-upgrade gitu ya. CPU kita prosesor kita harus segera di-upgrade. Kalau nggak di-upgrade ya ketinggalan zaman, tidak bisa bekerja dengan baik. Makanya kita harus mengupgrade kemampuan kepemimpinan kita. Nah, sekarang kita masuk ke situ. Pak Eko, sebelum lanjut ada pertanyaan, boleh saya bacakan sekarang? Boleh. Bagaimana kita mengetahui di mana saat kita kapan kita memakai gaya transformasional atau transaksional? Bagaimana? Kapan kita mengetahuinya? Ini pertanyaan bagus banget sih. Yang tanya siapa, Pak Aris? Pak Rianto Sunarjo. Oke, Pak Rianto, pertanyaan Anda bagus banget nih, Pak Rianto. Ini pertanyaan yang bagus. Jawabnya harus kontekstual. Pertanyaan itu baru akan bisa dijawab dengan pertanyaan juga. Itu dalam kondisi apa, Pak? Panggilannya apa? Pak Rianto ya? Pak Rianto. Pak Rianto, itu misalnya kondisinya apa? Kalau kondisinya urgent, Pak Rianto akan pakai transformasional atau transaksional? Nah, Pak Aris ya, kan Pak Riantonya nggak ngomong sih, jadi saya harus ngeceknya ke Pak Aris. Pak Aris, kalau kondisinya lagi urgent, pakai transformasional atau transaksional, Pak? Transaksional. Karena? Biar tergantung kondisi ini, tim support. Oke, kan kita bicara nih, transformasional dan transaksional. Transformasional kan kita mentransformasi orang. Itu waktu panjang pendek, Pak Aris? Butuh waktu ya. Butuh waktu ya, orang tahu dengan kesadaran sendiri, dia mengerjakan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Ini orangnya masih belum seperti itu, kita transformasional kerjaan nggak beres. Ya udah transaksional dulu. Tetapi
Kemudian kita harus membuat planning, jejak, roadmap, saya harus mentransformasi orang ini supaya dia mandiri. Sama aja lah kalau misalnya ya, kondisinya lagi kebakaran. Participative decision making atau directing decision making. Kalau misalnya kantor kebakaran, oke, Bapak Ibu kita lagi kebakaran, silahkan berkumpul dekat saya akan participative decision making. Menurut Pak Aris, apa yang harus kita lakukan Pak Aris? Menurut Ibu, menurut Pak Rianto, kita diskusi ya, supaya keputusan bersama, mati semua orang. Kalau kondisi kebakaran, ayo Bapak Ibu semua keluar, tinggalkan barang-barang, langsung satu persatu keluar lewat pintu darurat. Kondisinya lain ya. Gitu ya. Kira-kira moga-moga menjawab pertanyaan, Pak Aris. Jadi yang urgent itu transaksional gitu ya, intinya ya. Transaksional. Oke. Ini banyak pertanyaan, tapi jangan saya bacakan dulu karena saya takut kita belum lanjut. Nanti saya tahan dulu ya, Pak Eko ya. Oke, siap. Saya akan lanjut. Nah, this is the world that you face today. Sebenarnya VUCA ini, kalau VUCA itu kan singkatan ya, volatile, uncertainty, complexity, ambiguity, itu istilah ini udah muncul tahun 92 yang memunculkan seorang kolonel namanya Kolonel Richard McKay. Beliau pengajar di US Military Army School, kalau kita AKABRI gitu lah. Jadi tahun 92 itu kalau Anda ingat ya, bagi Anda yang sudah kepala 4 usianya, tahun 88 itu Gorbachev, Presiden Uni Soviet itu membuat kebijakan politik yang sedemikian berbeda sehingga perang dingin berakhir. Yang terjadi adalah apa? Uni Soviet pecah menjadi Federasi Rusia. Bahkan beberapa negara misalnya bahkan masuk ke NATO tuh, lucu sekali zaman perang dingin masuk ke Uni Soviet, begitu nggak perang dingin lagi mereka malah masuk NATO yang dulu sebelumnya adalah musuhnya. Yang terkenal juga adalah bahwa di tahun-tahun itu terjadi penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu. Nah, penyatuan border yang dulu pada waktu di Perang Dingin itu kan udah jelas sekali ya, mana yang pro-Soviet, mana yang pro-Amerika. Malah gampang ditebak itu Pak Aris. Oh, yang kalau pro-Rusia, bukan Rusia, pro-Soviet, pola pikirnya seperti apa, tindakannya seperti apa, pola Amerika seperti apa. Jadi strategic planning itu berjalan dengan baik, Pak. Karena apa? Stabil. Tetapi begitu menyatu, bordernya diruntuhkan gitu ya, itu dunia itu malah menjadi dinamis. Itu di volatile itu kan dinamika itu meningkat. Kecepatan perubahan malah menjadi meningkat. Anda bayangkan di 2 tahun pertama, Jerman Timur itu kan sangat ketinggalan dengan Jerman Barat ya. Tapi kalau Anda sekarang pergi ke Jerman, itu sudah susah membedakan mana yang dulu Jerman Timur. Nah, kemudian karena bordernya pecah, uncertainty juga meningkat, ketidakpastian, nggak bisa nebak nih. Dan seterusnya. Jadi, dunia itu tahun 92 mulai bergerak, nah itu Richard McKay bilang, dunia VUCA. Tahun 92 mulainya ya? Mulainya tahun 92. Itu istilah politik. Saya itu, Pak. Pada waktu itu istilah politik sebenarnya Pak Aris, bukan istilah ekonomi atau leadership loh. Istilah politik yang kemudian dipakai ke ekonomi, dipakai ke perusahaan, kepemimpinan gitu ya. Nah, dunia itu udah bergerak sedemikian cepat. Kalau Anda yang belajar strategic management, sebelum tahun pertengahan 90-an itu yang terkenal namanya sustain competitive advantage, keunggulan bersaing yang sustain. Sejak tahun 90-an no longer sustain. Nggak ada berubah ya, lama-lama nggak bisa. Contoh ini misalnya pada waktu Nokia mempertahankan karena kecepatan dia untuk melaunching produk baru itu udah nggak unggul lagi. Unggulnya apa? Touchscreen nggak, sistemnya terbuka nggak. Karena Nokia ngeyel mati dia. Karena apa? Itu nggak panjang ya. Sekarang ada temporary karena apa? Perubahan cepat. Nah, tahun ini VUCA ini menjadi semakin mengental, mendapatkan momentum gara-gara apa? Pandemi. Menjadi nggak menentu kan, siapa sih yang bayangkan tiba-tiba dunia yang berputar, tahu stop berhenti gitu ya, berputar. Kita tahu berbulan-bulan harus ada di rumah, nggak boleh kemana-mana.
aktivitas ekonomi langsung stop semua kecuali makan minum doang gitu. Sama ke toilet, Pak? Iya, sama ke toilet. Ya. Jangan berhenti. Bahaya, nanti sakit perut. Anda perhatikan gitu ya, di grafik-grafik yang ada di depan ini, ada sedemikian banyak negara, ini sekarang mungkin sudah sekitar 8 juta ya totalnya kena. Yang meninggal sudah hampir, tinggal dilihat di Worldometers ya, mungkin sudah 400 ribuan gitu. Indonesia sudah hampir mencapai 200 ribu. Dan belum berhenti sebelum vaksin ditemukan dan diinjek gitu ya. Resesi itu seluruh dunia. Indonesia belum masuk resesi. Kenapa? Technically definition itu kalau 2 kuartal berturut-turut. Kita masih 1 bulan lagi menyelesaikan kuartal ketiga. Gitu. Jadi most likely sih kita akan kena walaupun nggak sebesar negara tetangga. Mungkin kita akan minus, kata Bu Sri Mulyani, antara 1-2% di Q3. Jadi kena semua nih. Karena apa? Dunia tahu berhenti. Kalau misalnya Anda naik sepeda gitu ya, terus tahu-tahu berhenti gitu kan bisa jomplang, bisa kejungkel gitu kan. Nah ini yang terjadi. Sistem kerja kita berubah tiba-tiba. Saya dulu sebagai konsultan, sebagai trainer, saya datang ke tempat klien, ngobrol, diskusi, ngasih advice di sana, konsultasi di sana. Kalau sebagai trainer saya ke hotel, ketemu dengan para peserta. Nah sekarang webinar terus seperti yang kita lakukan sekarang. Dan hebatnya makin lama kok makin menyenangkan juga gitu. Karena apa? Dari Aceh sampai Jayapura bisa itu. Menghemat waktu traveling. Kalau Anda yang tinggal di Jakarta, bagi yang tinggal di Aceh, Jayapura mungkin enak ya. Tinggal di Jakarta, rumahnya di BSD, jaraknya 20-an kilo ke Jakarta, itu kan lagi macet 2 jam. Kalau ini kan nggak perlu pakai awal, tahu bisa. Itu merombak seluruh norma-norma, norm itu kan aturan-aturan, perilaku-perilaku yang selama ini kita lakukan. Termasuk organisasi, termasuk hubungan pemimpin dengan anggota timnya. Nah, apa yang harus dilakukan kita sebagai seorang pemimpin? Tadi definisi pemimpin ya, pemimpin keluarga, pemimpin bisnis, sampai seorang CEO. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa survive di dunia yang baru gitu? Seperti apa? Nah,